itu adalah dalam rangka kita mencari ridho Allah dan memposisikan diri menjadi hamba untuk berada dalam zona aman dari murka Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Fattaqullaha la'allakum turhamun. Haitsu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan yang diajarkan oleh Allah dalam agama Islam selalu relevan dengan kondisi dan situasi kehidupan kita sehari-hari. Bahkan relevansinya kadang-kadang meningkat. Sehingga pada saat ini pesan agar kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, relevansinya dengan kondisi kita saat ini, pesan ini meningkat. Kenapa? Karena saat ini kita diuji oleh Allah dengan musibah yang mengancam nyawa kita. Dan orang tidak memprediksi kapan diambil oleh Allah. Sehingga untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, volumenya meningkat saat ini. Maka sekali lagi, dalam kondisi apapun, kapanpun, kita harus selalu memegangi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Apa yang kita lakukan sehari-hari, khususnya adalah masalah ubudiyah, itu adalah dalam rangka kita mencari ridho Allah dan memposisikan diri menjadi hamba untuk berada dalam zona aman dari murka Allah, dari laknat Allah. Andai kata bukan karena itu, mungkin kita sudah tidak mau merespon atas panggilan Allah dengan melaksanakan ubudiyah, dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena kita ingin berposisi dan berada dalam zona aman, itulah kemudian sebagai contoh konkret yang kita lakukan saat ini, ada panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kita respon dan kita laksanakan dengan baik insya Allah. Lalu bagaimana caranya kita melihat apakah kita memang selalu berada dalam zona aman atau tidak, selain dari melaksanakan ibadah seperti sholat Jumat ini? Ini penting, harus kita pahami dan harus kita resapi, sehingga jangan sampai kita sudah melaksanakan ibadah sholat misalnya, tapi di sana ada sesuatu yang kita lupa, lalu kita berada pada zona yang tidak aman dari laknat Allah dan dari murka Allah.
Maka pada saat ini, kalau kita lihat apa yang viral di media massa tentang kesenjangan dalam kehidupan kita, satu sama lain kadang lupa bahwa dia adalah saudaranya. Apakah itu saudara dalam artian ada hubungan keluarga, ataukah saudara dalam artian ada hubungan akidah? Itu sudah mulai renggang saat ini, sebagaimana yang tertuang dalam media massa yang tersebar itu. Bahkan sudah seakidah, tapi beda dalam sebuah madhab, itu bisa memfitnah yang lain dan bisa menjerumuskan yang lain. Atau mungkin dia berilmu, dengan ilmunya itu bisa menyesatkan orang lain dan bisa menipu orang yang tidak mengetahui, tidak punya ilmu. Atau mungkin dia diberi oleh Allah kekuasaan, dengan kekuasaannya itu bisa berbuat tidak adil, dan seterusnya. Dan itu yang beredar di media massa. Tapi acuan kita untuk memprediksi dan mendeteksi apakah kita pada zona aman dari laknat Allah dan murka Allah, barometernya sudah tidak media massa lagi, tapi barometernya adalah yang tertuang dalam Al-Quranul Karim. Dan itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin selama orang itu beriman akan mempercayai apa yang tertuang dalam Quran itu. Coba kita renungkan di surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Ini sebagai barometer, apakah kita sudah ada pada zona aman dari laknat Allah dan murka Allah, ataukah justru pada zona yang nanti terlaknat oleh Allah? Dan ayat itu kalau kita baca bunyinya adalah fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ini ayat yang ke-22. Apakah seandainya kamu diberi kekuasaan oleh Allah, diberi kuasa oleh Allah, apakah kuasa itu karena faktor jabatan, ataukah kuasa itu karena faktor mayoritas? Apakah kuasa itu karena faktor finansial, keuangan, ekonomi? Apakah kekuasaan itu karena faktor ilmu yang tinggi? Jika sudah diberi oleh Allah itu, maka pertanyaannya adalah antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kemudian Anda melakukan kerusakan di muka bumi dan juga memutuskan tali persaudaraan di antara kalian, kata Allah. Ifsad dalam ayat ini maknanya sangat luas. Bagi orang yang diberi kuasa oleh Allah melalui jabatan, dia tidak berbuat adil. Bagi orang yang merasa dia kuasa karena mayoritasnya, dia bisa menindas minoritas. Bahkan andai kata seakidah pun, karena merasa mayoritas dia memfitnah yang minoritas, kemudian yang minoritas itu akan terdolimi. Andai kata dia diberi kekuatan karena faktor ilmunya, dengan ilmunya itu dia bisa menipu orang yang bodoh. Itulah ifsad yang dimaksud dalam ayat ini. Jika itu dilakukan, ditambah lagi tuqatti'u arhamakum, dia memutuskan tali persaudaraan. Na'udzubillah min dzalik. Akidahnya sudah sama, Tuhannya Allah, tapi beda madhab. Itu kadang bisa berantakan dan bisa berantem. Berantakan sekaligus berantem. Lalu memutuskan seakan-akan dia bukan saudaranya. Bahkan kadang dalam satu keluarga, yang itu satu keturunan, karena faktor ekonomi, karena faktor warisan misalnya, itu bisa berantakan dan berantem. Lalu memutuskan tali persaudaraan. Jika itu yang terjadi, maka orang tersebut berada pada posisi yang tidak aman dari laknat Allah.
Maka di ayat yang ke-23 jawabannya adalah ulaikal ladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Kalau orang karakternya sudah begitu, maka mereka akan mendapat laknat dari Allah. Kalau karakternya sudah begitu, maka resiko kehidupannya adalah, dengan bahasa yang populer sekarang, repot kandanane. Kenapa? Fa'asammahum. Maka Allah menjadikan dia tuli walaupun punya telinga. Dikasih tahu sudah tidak ada respon, dikritik pun marah. Wa a'ma absarahum. Dan pandangannya sudah dibutakan oleh Allah. Walaupun diberi ayat Allah, diberi tanda-tanda Allah, diberi musibah yang besar, itu bukan malah dia menjadi hamba yang baik, tapi justru berbuat zalim, berbuat kekejian dan seterusnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang itu, sehingga kita berposisi dan berada dalam zona aman dari laknat Allah dan muka Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ni'amihi allati la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ba'du. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yushollina 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tada' lana danban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah wa la hamman illa farrajtah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.